Salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Roh Kudus, pimpin dan berkati kami agar kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama, dan saya menjumpai Bapak Ibu dari renungan dari Injil Matius pasal 10 ayat 5 sampai 23, dan Bapak Ibu bisa membacanya sendiri. Bapak Ibu yang dikasih, Tuhan Yesus memilih 12 rasul dan mengutus mereka untuk melakukan hal-hal yang Tuhan Yesus sendiri telah lakukan, yaitu memberitakan firman Tuhan tentang kerajaan surga, memberitakan tentang kesembuhan yang sakit, dan memberitakan tentang keampunan dosa dengan bertobat. Jemaat Tuhan yang diberkati, di perikop ini misi para murid pada waktu itu dibatasi pada bangsa sendiri. Bila kita lihat dalam ayat 5. Mengapa ini dibatasi bagi bangsa sendiri? Merupakan strategi dalam memberitakan kerajaan surga. Dan strategi ini juga seperti yang Paulus lakukan dalam memberitakan Injil, itu bagi bangsanya dulu, baru kemudian ke bangsa lain. Itu bisa kita jumpai dalam Roma 1 ayat 16. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, misi para murid dibatasi pada bangsa sendiri, tidak juga hanya sekedar strategi, tetapi kelak misi para murid akan menggenapi nubuat Yesus yang terdapat dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, yang dimana di sana dinubuatkan bahwa Injil kerajaan surga itu mulai dari Yerusalem, kemudian ke Yudea, ke Samaria, dan akhirnya sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan, berita yang diberitakan para murid, para rasul, itu sama dengan apa yang Yesus proklamir dan demonstrasikan. Itu bisa kita temui di dalam ayat 7 dan 8 dari Matius 10 ini, di mana isi berita yang disampaikan oleh murid Tuhan Yesus sama dengan apa yang diproklamirkan dan didemonstrasikan oleh Yesus, yaitu adalah bahwa kerajaan surga sudah dekat. Bapak Ibu, kerajaan surga sudah dekat. Kerajaan surga juga berisikan kabar baik, yang mana kabar baik itu adalah berita pengampunan dosa. Dan berita pengampunan dosa juga disertai dengan demonstrasi kuasa yang membebaskan orang dari belenggu dosa dan dari berbagai kelemahan. Nah, inilah berita kerajaan surga sudah dekat, itu artinya menyentuh dalam kehidupan nyata umat manusia pada waktu itu. Dan semua itu boleh terjadi karena ada campur tangan kuasa Allah di dalamnya. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, para murid dalam menjalankan misinya, mereka juga diminta terus dan selalu bersandar penuh pada kuasa Tuhan. Itu bila kita temui di dalam ayat 9 dan 10 dari nas kita hari ini. Para murid diminta untuk terus dan selalu bersandar pada kuasa Tuhan, tidak mengandalkan
sumber manusiawi mereka. Nah, disinilah kita melihat juga campur tangan Tuhan, sehingga Tuhan sebagai sumber bagi para murid untuk memberitakan Injil tidak selalu hanya mencukupkan para hambanya dengan berkat supranatural, tetapi dengan memakai orang lain juga, melibatkan orang lain juga dalam pekerjaan Tuhan. Sehingga paling sedikit kita bisa melihat di sana terlibatnya orang lain adalah tersirat dari penerimaan orang-orang terhadap pemberitaan para murid itu, terhadap berita Injil itu. Dan itu bisa kita temui pada ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-13. Nah, Bapak Ibu yang diberkati, di sini berita kabar baik itu sangat jelas, sehingga dikatakan mereka yang menerima anugerah Injil berkewajiban mendukung pemberitaan Injil. Nah, disinilah juga titik beratkan atau menjadi inti dari nas kita adalah kita melihat para murid telah memperoleh dengan cuma-cuma segala kuasa, talenta yang dikaruniakan, yang diberikan kepada mereka. Maka juga diingatkan di dalam pasal 10 ayat 8 nas ini bahwa mereka pun harus memberinya pula dengan sukacita, dengan tulus hati, atau istilah nas di sana cuma-cuma. Apa yang menjadi perenungan bagi kita Bapak Ibu dari nas ini? Pertama, Yesus mengingatkan para murid, orang percaya dan juga kita semua bahwa akan ada orang yang menolak pemberitaan kita. Namun kabar baik yang ditolak akan menjadi atau membuat penghukuman bagi orang atau mereka yang menolaknya. Dan dengan demikian, oleh karena itu kita tidak perlu berkecil hati ketika pemberitaan kabar baik itu tidak semua orang menerimanya, karena Yesus sudah mengingatkan itu. Tetapi yang menjadi menggelora dan menjadi semangat bagi kita melainkan harus tetap setia, tekun untuk memberitakan firman Tuhan itu, dan juga tekun, setia dan tulus hati melayani mereka yang menerimanya dengan sukacita tentang kabar baik itu. Amin. Selamat hari Rabu. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus